Ribuan personil gabungan diterjunkan untuk pengamanan pertandingan sepak bola antar Persib Bandung versus Lion City, di mana laga tersebut akan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Kamis 24 Oktober malam. Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo mengatakan ribuan personel gabungan tersebut akan disebar ke beberapa titik, baik di dalam maupun di luar Stadion Sijalak Harupat. Kami sebar baik itu di tempat pemeriksaan tiket maupun di titik-titik yang rawan adanya supporter tamu. Ia menjelaskan laga Persib Bandung menjamu tamunya ini dilakukan super ketat karena pihaknya tidak ingin kecolongan atas insiden rusuh kembali terjadi. Lanjut Kusworo, ia juga menghimbau kepada para bobotoh yang akan menyaksikan pertandingan Persib Bandung untuk tidak terpengaruh minuman keras. Laga ini diprediksi akan berjalan sengit, dikarenakan ini merupakan duel dua tim yang sama-sama ingin meraih kemenangan. Pendukung Maung Bandung bakal membuat Stadion Sijalak Harupat menjadi lautan biru untuk memberi dukungan kepada tim kesayangannya tersebut. Antusiasme itu terlihat jelang pertandingan, yang mana area stadion yang mulai dipenuhi para pendukung Persib. Di sisi lain, para bobotoh juga merindukan kehadiran David Da Silva yang di beberapa pertandingan absen membela Pangeran Biru. Kini bobotoh dibuat bahagia bisa kembali melihat pemain asal Brasil itu kembali bersama skuad Pangeran Biru lainnya. Bintang senior Persib Bandung buka suara setelah Maung Bandung sukses memainkan taktik 3 back pada pertandingan pekan ke-8 Liga 1 musim ini. Dikutip dari laman resmi Liga Indonesia, diketahui bahwa skema 3 back mulai diterapkan pelatih Bojan Hodak saat hadapi Persebaya Surabaya pekan lalu. Hasilnya pun terbilang sukses, lantaran Persib mampu raih kemenangan telak 2-0 dan merangsek naik ke urutan ketiga klasemen. Pasca laga, gelandang senior Persib Deddy Kusnandar menyebut bahwa skema anyarnya ini masih dapat dimatangkan lagi. Selain itu, kehadiran beberapa pemain baru juga membuat mereka harus beradaptasi serta memahami satu sama lain dalam sebuah sistem. Kalau dibilang sudah sampai, ya belum, karena kita baru awal musim. Ada banyak pemain baru dan formasi baru, dan saya berharap kemenangan lawan Persebaya bisa menjadi modal. Pada pertandingan menghadapi Persebaya Surabaya tersebut, skema 3 back Persib Bandung tercatat mampu menghentikan catatan tak terkalahkan Bajul Ijo pada 7 laga kompetisi Liga 1 Indonesia di musim ini. Jadi menambahkan jika Persib Bandung tidak boleh cepat berpuas diri karena menurutnya masih banyak pertandingan yang perlu dilalui dan ia beserta rekan-rekannya untuk fokus untuk menatap laga demi laga. Meski terbilang sukses saat menghadapi Persebaya, namun ujian sesungguhnya Persib saat menggunakan taktik 3 back ini ketika bertemu Lion City Sailors di ajang Liga Champions Asia Tour. Sebagai informasi, formasi 3 back sendiri sudah cukup familiar buat pemain Indonesia lantaran pelatih Sintayong sering mengandalkan taktik ini selama memimpin skuad Garuda. Penerapan taktik ala STY ini ternyata sangat cocok dengan gaya permain Maung Bandung yang mengandalkan duet Nick Kuipers dan Gustavo Franca dengan tambahan Kakang Rudianto atau Matteo Kocian. Ketiga back tersebut terlihat nyaman dan rapat saat mengawal lini pertahanan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut. Bahkan para penyerang Persebaya dibuat frustasi dengan ketahanan lini belakang Persib saat ini. Kini pelatih Maung Bandung Bojan Hodak tinggal menyempurnakan taktik tersebut agar bisa menjadi pakem yang bisa diandalkan Persib di musim ini. Persib Bandung pun berpeluang naik ke posisi pertama klasemen sementara Liga 1 setelah menjalani laga pekan ke-9. Tetapi ada syarat yang harus dipenuhi agar skenario itu bisa terwujud. Selain memenangkan pertandingan sendiri, Persib juga perlu bantuan PSM Makassar dan Persis Solo. Pada pekan ke-9, Persib Bandung akan bermain tandang ke markas Persik Kediri. Laga akan dilaksanakan di Stadion Brawijaya Kediri pada Senin 28 Oktober malam. Pertandingan itu harus dimenangkan, sebab jika kalah bukan cuma gagal ke puncak klasemen, tapi juga disalib oleh Persik. Saat ini Persib di posisi ketiga dengan poin 16 hasil dari 4 kali menang dan 4 kali kalah. Persik ada di posisi ke-6 dengan poin 14 hasil dari 4 kali menang, 2 kali imbang dan 2 kali kalah. Walau menang, Persib tak naik ke puncak klasemen kalau 2 syarat lainnya tidak terpenuhi. Pertama,
Persebaya tak menang saat menjamu PSM Makassar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu 23 Oktober. Jika imbang apalagi kalah, Persebaya yang kini di posisi kedua dengan 17 poin masih dalam jangkauan Persib. Begitu juga dengan poin PSM. Jika menang atas Persebaya, poin PSM menjadi 18. Tentu saja syarat utama harus dipenuhi, yakni Persib mengalahkan Persik. Jika Persib menang, maka poinnya akan menjadi 19. Bukan hanya berharap pada PSM, Persib juga harus menggantungkan harapan pada Persis Solo. Persib merupakan tamu Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali pada Minggu 27 Oktober malam, yang mana skenario Bali United sama dengan Persebaya, tidak boleh menang. Sebab meski kini di posisi pertama, poin Bali United sama dengan milik Persebaya, yakni 17. Seandainya tidak menang, maka poin maksimal Bali United adalah 18. Tentu ekspektasi yang diharapkan seperti skenario tersebut tidaklah mudah, mengingat Persik Kediri sendiri sedang dalam tren yang bagus saat ini. Tim berjuluk Macan Putih itu sedang on fire di 2 pertandingan terakhir dengan mengalahkan lawan-lawannya. Apalagi Persib harus bermain di kandang Persik yang musim lalu pernah mencungkalkan Maung Bandung di GBLA. Begitu juga dengan Bali United dan Persebaya yang tak ingin tinggal diam melawan musuh-musuhnya. Persebaya tentu bakal ngotot meraih kemenangan setelah dikandaskan oleh Maung Bandung di SCH. Selain itu, Persib juga bakal sulit untuk menaklukkan Bali United yang bermain di kandangnya sendiri dengan dukungan supporternya. Sementara itu, laga menghadapi Lion City di lanjutan kompetisi Asia Champions League itu menjadi sorotan bek anyar Persib, Matteo Kocian. Gelandang Persib Bandung asal Kroasia itu mengaku sedikit kelelahan setelah timnya mengalahkan Persebaya dengan skor 2-0. Matteo mengatakan timnya ada waktu jeda pertandingan sekitar 4 hari setelah menjamu Persebaya ke pertandingan menghadapi Lion City Sailors. Matteo mengaku seperti yang sempat dikatakan sebelumnya bahwa timnya akan terus berkembang. 2 kali merasakan kekalahan pada ACL2, kata Matteo tidak dijadikan tekanan demi fokus pada pertandingan selanjutnya. Matteo sendiri sebelumnya masih kesulitan beradaptasi dengan gaya permainan yang diusung Bojan Hodak di skuad Persib. Namun setelah ia dipindah posisi sebagai bek tengah, penampilan pemain yang disebut mirip Lionel Messi itu secara drastis menunjukkan permainan apiknya. Perlahan, Matteo berubah menjadi bek yang sulit untuk dilewati musuh-musuhnya, yang mana dengan begitu Persib kini punya trio jangkar kuat di lini pertahanan dengan 3 bek Nick Kuipers, Gustavo Franca, dan Matteo Kocian. Namun, banyak faktor yang membuat Persib kalah di 2 laga awal ACL2 tersebut. Dari jadwal yang tidak masuk akal yang membuat skuad Persib kelelahan, sampai badai cedera yang menghajar para pemain kunci Maung Bandung seperti David Da Silva, Mark Locke, Gustavo Franca, Beckham Putra, sampai Febri Haryadi.